secara langsung di teror online maupun teror offline. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan beberapa orang akademisi. Yang pertama ini akademisi dari universitas atau kampus akal sehat, namanya Bung Rocky Gerung. Ya. Saya nggak berani nyebut, nanti kalau disebut UI ada yang marah lagi gitu ya. Ini jadi kita sebutnya ada kampus akal sehat universitas. Itu udah dirubah. Apa namanya? Kampus akal yang masih sehat. Oh, akal yang masih sehat. Yang tersisa itu. Iya. Karena banyak tadinya sebenarnya akal sehat yang berubah menjadi akalnya tidak sehat. Kemudian ada dua orang ini dari Kaukus ya namanya ya. Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademis. Wah, namanya KIKA. Wah, bukan kiri kanan bukan ya. Nanti kalau kiri kanan oke. Bivitri Susanti ini dosen sekolah tinggi hukum. KIKA itu artinya kisah kami. Oh, kisah-kisah kami. Asik ya. Ini dosen sekolah tinggi hukum Indonesia Jentera dari dia juga pegiat anti korupsi. Ini backgroundnya hukum tata negara kan ya. Nah, kemudian ada lagi Bung Herdiansah Hamzah, ini datang dari jauh nih, dari Universitas Mula Warman, di dosen Fakultas Hukum, sekarang kandidat doktor hukum tata negara juga ya di Universitas Gadjah Mada ya. Ini KIKA juga, KIKA. Nah, sebenarnya kita ada satu orang lagi, Bung Haris Azhar. Bung Haris Azhar pagi tadi mau dijemput paksa bersama dengan Fathia, ini dari Kontras, berkaitan dengan kasusnya Pak Luhut. Beliau ini kan sebenarnya juga dosen Fakultas Hukum. Dia juga anggota KIKA ya sebenarnya ya. Anggota KIKA juga. Ini sekarang sementara beliau sedang menjalani pemeriksaan di Polda, saya nggak tahu persis di Polda Metro Jaya ya, di Polda Metro Jaya. Nanti coba kita siapa tahu kalau ada waktu beliau sudah selesai pemeriksaan akan bergabung, atau ketika jeda nanti akan bergabung bersama kita. Tapi untuk sementara ini untuk menggantikan Bung Haris Azhar, ada kursi kosong, saya panggil Bung Gede nih. Kemarin tulisannya baru menulis sebuah buku Keserakahan di Tengah Pandemi. Wah, itu judul bukunya luar biasa. Di mana Bung Gede? Nanti kita minta Bung Gede untuk gabung bersama kita, dan di sini hadir sejumlah mahasiswa juga dari ini. Jaketnya bukan jaket apa ini merahnya. Nah, belum ada partainya ini ya. Ini dari kampus dari Uvintek ya, dari Tangerang ya. Warnanya ini marun atau merah hati ini, saya marun ya, marun. Nah, Bu Gede silakan langsung bergabung bersama kita. Ya. Nggak langsung sementara jadi acting dari Bung Haris Azhar. Ya, saya akan mulai dulu. Ini kita mulainya bagusnya dari mana nih, Bung Rok? Oh, ladies first, oke ya, ya benar juga. Saya kira diingatkan gitu. Makanya ini penting juga, kita ini nggak sensitif gender. Orang selalu nyebutnya misalnya founding parent, founding fathers gitu ya. Aslinya founding parents ya, karena ada laki ada perempuan gitu ya. Ada dua perempuan. Oh ada. Oh oke. Ada dua perempuan. Oh gitu ya. Oke, silakan kita dengan senang hati didominasi oleh Mbak Bivitri sekarang ini. Silakan. Ya. Senang sekali mendominasi. Terima kasih. Selamat siang. Sore ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. KIKA. Saya kira bukan kebetulan ya. Mas Ubed itu juga di KIKA, kemudian Haris Azhar yang seharusnya juga ada di sini barengan kita, sekarang lagi ada pemeran penggantinya, itu juga KIKA, habis cukur jenggot. Nah, saya kira begini, bukan kebetulan, karena yang ingin saya angkat untuk mendominasi adalah soal kebebasan akademik, bahwa apa yang dilakukan oleh Ubed itu sebenarnya tugas akademik, tugas dari para akademisi untuk bisa lurus bersikap kritis terhadap apapun yang seharusnya dikritik. Kan saya kira kita bisa panjang nih, 3 hari 3 malam kita bisa cerita-cerita soal bagaimana itu yang sering kita bicarakan di KIKA ya, Castro. Ini biasa di KIKA dipanggil Castro soalnya. Nanti tanya aja sama dia kenapa dipanggil Castro. Nah, tapi yang sering kami bicarakan di KIKA itu justru bagaimana iklim atau kebebasan akademik itu memang begitu dikekang belakangan ini. Dan karena itu dengan berbagai cara, misalnya tentu saja yang pertama-tama adalah bagaimana sistem di kementerian
pendidikan dengan akreditasi, sertifikat dosen, kemudian nggak usah bicara professorship dulu ya, bahkan kami juga harus punya serdos namanya untuk bisa mengajar dengan baik dan benar, dan juga segala macam buku ajar dan lain sebagainya, yang pada akhirnya mengungkung kreativitas para akademisi. Tapi kreativitas itu satu hal, yang lebih mengerikan daripada kehilangan kreativitas adalah ketika kita kehilangan keberanian. Dan itu yang tengah terjadi sebenarnya di banyak kalangan akademisi. Makanya di KIKA kami berusaha saling menguatkan, maksudnya mensupport gitu ya, bersolidaritas supaya tidak kehilangan keberanian itu. Dan itulah salah satunya yang dilakukan oleh UBED. Ya. Jadi ini bukan soal kita mesti tinggalkan dulu menurut saya apakah betul bersalah atau tidak, apakah kita bisa bincangkan lebih lanjut KPK akan berani atau tidak misalnya. Tapi bahwa ada hal-hal yang sebenarnya keliru secara etik, secara akal sehat, tuh bagiannya Bang Rocky nanti yang ngomongin akal sehat. Kemudian semua orang tidak berani untuk berbicara, itu yang saya kira harusnya jadi alarm buat kita semua gitu. Nah, yang dilaporkan oleh Mas Ubed itu kan bukan sesuatu yang begitu janggal ya. Dalam sebuah negara hukum itu tentu saja sangat wajar kalau kita mengadukan. Bahkan di KPK itu ada istilahnya itu sendiri namanya Dumas, pengaduan masyarakat. Ya, siapapun, saya, kita semua, Anda bisa mengirimkan laporan terkait siapapun. Dan kemudian menjadi tugas KPK untuk melengkapi buktinya, memeriksa, memverifikasi dan lain sebagainya. Dan malah dijanjikan bonus loh oleh Pak Jokowi. Ada oh iya betul, kan, betul, gitu. betul. Ya. Berarti seharusnya Ubed dapat bonus dong ya? Iya nanti kita. 200 juta itu. Aduh, kita mesti minta bagian itu nanti. Iya, uang denger aja nanti. Tergantung namanya Nusantara atau bukan. Tapi ya itu, jadi kita jangan anggap itu sesuatu yang bahkan kemudian sampai diminta untuk meminta maaf. Ya. Apa yang perlu dimintai maaf gitu ya, karena kita harus sadar juga, saya bincangkan ini beberapa hari yang lalu juga dengan Bang Rocky, habitus politik kita yang begitu longgar terhadap kelakuan para pejabat dan keluarganya yang berbisnis. Ini yang tidak wajar. Ibu bapak dan kawan-kawan, mengadukan sesuatu yang dianggap tidak benar itu justru yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika pejabat dan keluarganya melakukan transaksi bisnis dengan begitu telanjang. Kita mesti menyadari bahwa begitu seseorang terpilih menjadi pejabat publik, dia sudah mengemban amanah gitu untuk pertama-tama juga harta kekayaannya menjadi bersifat publik. Bila dia ingin memperbesar harta kekayaannya dan lain sebagainya, harus dilakukan semuanya dalam konteks publik gitu. Artinya satu, tentu saja tidak boleh sebenarnya memperbesar harta kekayaan selagi menjabat, pun itu keluarganya ya, karena tidak bisa dipisahkan antara relasi keluarga itu dengan pejabatnya itu sendiri. Tapi yang kedua juga harus ada deklarasi benturan kepentingan seharusnya. Bahkan di banyak negara lain itu harta kekayaannya mesti masuk blind trust tuh biasanya. Saking kalau kita mau ketat memang harusnya begitu. Nah tapi kan kita ini karena banyak sekali yang terpesona dan merasa bahwa tidak ada yang salah dengan itu, bahkan merasa bahwa berbisnis adalah hak asasi manusia. Makanya Pak Muldoko ngomong begitu. Nah, salah gitu ya anak pejabat seolah-olah nggak boleh kaya gitu kalau anak pejabat ya. Tapi kan sebenarnya kan nah ini nanti Bang Rocky akan membahasnya saya kira soal akal sehat kita gitu. Tapi jangan tanya soal anak. Aduh, enggak, ya jangan. Boleh kaya apa enggak boleh ya. Mau membalas. Ya, jadi itu barangkali ya yang perlu saya angkat pertama kali. Jadi bagaimana seharusnya apa yang dilakukan oleh Ubed maupun banyak orang lainnya yang saya kira mungkin punya data yang sejenis atau serupa, tapi masih belum berani untuk mengadukannya, itu seharusnya kita anggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan didorong. Dan seperti yang tadi dikatakan, sebenarnya Presiden juga sudah menjanjikan hadiah untuk itu. Begitulah cara negara hukum ini seharusnya bekerja. Ya kan, negara hukum itu kan sebenarnya esensinya pembatasan kekuasaan. Bukan supremasi hukum, bukan sekedar supremasi hukum, bukan sekedar
equality before the law, karena sebenarnya itu mitos ya, equality itu nggak ada equality before the law. Tapi justru esensinya ada di pembatasan kekuasaan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemenuhan penghormatan dan lain sebagainya daripada hak asasi manusia gitu. Dan ini yang tengah dilakukan. Pembatasan kekuasaan oleh siapa? Ya oleh siapapun, karena pada akhirnya negara itu kan soal warga negara, bukan soal penguasa. Kalau kita baca Montevideo Convention aja, syarat negara itu kan penduduk, wilayah, dan pengakuan negara lain. Kalau nggak ada kita-kita ini, nggak ada negara ini. Jadi ukurannya harusnya adalah apakah penduduk, warga negara, kita-kita ini dirugikan atau tidak. Kalau dirugikan ya wajar saja kalau kemudian kita adukan sebagai bagian dari pembatasan kekuasaan itu. Itulah negara hukum. Gitu. Jadi jangan dibalik, orang yang lapor kemudian dihukum pakai atas nama supremasi hukum pula gitu ya. Jadi siapapun bolehlah mengadukan pencemaran nama baik dan sebagainya. Saya kira kita mesti kembalikan tuh ke esensinya. Nah itu dulu kali ya buat bahan diskusi. Makasih. Menarik, terima kasih Mbak Bivitri. Ini kita mesti catat ya. Ini saya kira salah satu puncak dari apa yang dilakukan oleh Kang Ubed ini kan. Sebelumnya beberapa kali dia di kampus itu bersuara kritis. Kita pasti masih ingat yang terakhir dia bersama teman-teman juga menolak pemberian gelar Dr. honoris causa kepada Wakil Presiden dan juga Menteri Erick Thohir pada waktu itu, dan sampai sekarang nggak tahu kita kelanjutannya seperti itu. Nah sekarang kita akan minta ke Kika dulu juga ya, Bung Erdiansah, Bung Castro tadi dipanggilnya ya. Cuma saya tanya ini, saya kasih kesempatan Bung Castro, Anda mau tetap ngomong atau nggak jadi ngomong? Karena risikonya Anda ASN ini ya, saya lihat kalau di Universitas Mula Warman. Iya, Bung Erso, saya datang ke sini saya pikir adalah bagian dari solidaritas saya terhadap Bung Ubed ya. Mantap, setuju. Tapi tidak hanya untuk Bung Ubed ya, tetapi solidaritas terhadap kebebasan berpendapat yang kian hari ini makin terancam hari-hari belakangan ini. Yang pertama mungkin saya mau bilang begini, apa yang dilakukan oleh Saudara Ubed adalah cara Saudara Ubed menunjukkan bagaimana seharusnya intelektual itu harus bersikap begitu. Kalau misalnya kita membaca cerita yang dikisahkan oleh Cindy Adams di dalam biografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno pernah mengutip pernyataan dari seorang ahli pikir India, Swami Vivekananda, yang bilang begini, ya jangan biarkan kepalamu jadi perpustakaan, seharusnya pergunakan pengetahuanmu untuk diamalkan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Saudara Ubed hari-hari belakangan ini adalah cara untuk mengamalkan itu, saya pikir. Karena kalau kita membayangkan bahwa tugas kelompok intelektual hanya mereproduksi pengetahuan, saya pikir itu salah besar gitu ya. Ada bagian dari tanggung jawab kita yang hampir semua kalau kita baca referensi adalah apa yang kita sebut sebagai intelektual publik begitu ya. Suatu saat misalnya Noam Chomsky pernah bilang bahwa ya tugas seorang intelektual adalah bagaimana menelanjangi kebohongan dari penguasa gitu ya. Sama persis seperti itu. Bahwa kemudian ada tanggung jawab yang mesti dijalankan oleh Saudara Ubed, itu adalah bagian atau cara kita untuk vis-a-vis dengan kekuasaan. Sepanjang memang bahwa apa yang disampaikan Bung Ubed adalah bagian yang memang menjadi problem pokok masyarakat hari ini. Dan perkara korupsi yang dilaporkan oleh Saudara Ubed adalah hal yang lumrah bagi saya gitu. Melaporkan kekuasaan adalah bagian yang menurut saya ya hal yang wajar dalam tradisi demokrasi ya, bahkan harus gitu ya. Kalau kemudian kawan-kawan selalu menyebut bahwa ya dalam tradisi demokrasi memang adalah hal yang wajar mencurigai kekuasaan. Justru kalau yang tidak wajar itu adalah ketika kawan-kawan sama sekali tidak pernah merasa curiga dengan kekuasaan. Jadi pelaporan terhadap anak presiden adalah bagian dari tanggung jawab intelektual Saudara Ubed yang mesti juga kita harus bela gitu. Saya pikir karena kalau bicara soal kebebasan akademik, apa yang sering kami diskusikan di KIKA, kami menganggap bahwa kebebasan akademik itu tidak hanya berlaku di kampus. Ya kampus itu adalah bagian laboratorium ide gitu. Tetapi bagaimana kemudian ide itu coba kita terapkan di dalam masyarakat, itu adalah tanggung jawab yang secara bersamaan mesti kita lakukan. Jadi saya datang ke sini juga adalah bagian ya cara saya memelihara akal sehat saya juga. Sebagaimana yang kerap kali disebutkan oleh Bung Rocky gitu ya. Ya kebetulan Anda duduk bareng nggak apa-apa deh. Ya kalau meminjam istilahnya Tan Malaka ya air kerap kali harus bertemu dengan air, minyak dengan minyak. Ya kawan-kawan yang merasa bahwa kita mesti memupuk akal sehat kita ya mesti bertemu dengan mereka-mereka yang masih konsisten dengan akal sehatnya gitu. Masih berani berada pada barisan yang paling depan untuk mengkritik kekuasaan yang kita anggap adalah bagian yang justru kemudian berkontribusi tidak sehat kepada masyarakat. Oke. Saya pikir itu. Oke.
Tapi kita mumpung ketemu nih, kemudian muncul Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademis itu kan berarti ada persoalan dong ya di kampus itu. Apa sebenarnya yang terjadi di kampus? Ya sebenarnya apa yang melatar belakangi kehadiran Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademik atau KIKA adalah bagian cerita panjang bahwa kebebasan akademik yang mestinya kita dapatkan di kampus terutama ya, kendati pun bukan hanya di kampus tapi juga termasuk di luar kampus. Saya mengutip misalnya hasil pertemuan UNESCO di tahun 1997, UNESCO pernah bilang bahwa kita tidak boleh menyempitkan kebebasan akademik yang hanya kita artikan sebatas tridharma perguruan tinggi itu gitu. Tidak hanya bicara soal pendidikan, penelitian dan pengabdian. UNESCO mendefinisikan, saya pakai definisi yang paling standar saja, bahwa kebebasan akademik itu juga termasuk kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan melakukan riset dan menyampaikan hasil risetnya, kebebasan untuk tidak disensor oleh birokrasi manapun, termasuk juga kebebasan itu mesti kita maknai sebagai bagian dari partisipasi politik, bagaimana kemudian terlibat dalam kebijakan-kebijakan politik baik yang ada di dalam kampus ataupun yang di luar kampus. Dan saya pikir yang dilakukan oleh Saudara Ubed adalah bagian dari kebebasan akademik itu. Jadi kalau kemudian ada pihak-pihak yang melaporkan atau reaksi balik dari orang-orang yang tidak setuju atau tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Saudara Ubed, saya pikir itu justru mempermalukan dua hal gitu ya. Satu, dia mempermalukan dirinya sendiri. Itu menandakan bahwa memang pikirannya sedang mengalami krisis yang sangat dangkal gitu ya. Dia juga sangat miskin literasi, tidak bisa membaca apa yang kita maknai dengan fitnah sebagaimana yang dilaporkan kepada Saudara Ubed misalnya. Termasuk juga saya menganggap itu adalah bagian dari reaksi balik atau cara-cara yang kerap kali dilakukan oleh para koruptor untuk menyerang balik mereka-mereka yang memang getol melaporkan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, itu juga sekaligus mempermalukan rejim hari ini sebenarnya gitu. Artinya rejim hari ini gagal merawat rumah besar yang kita sebut dengan Indonesia itu, termasuk segala alam pikiran warga negaranya. Nah, kalau kemudian Saudara Ubed dilaporkan karena melaporkan 2 orang anak presiden dengan argumentasi bahwa ini bakal ada konflik of interest, ada kecenderungan trading in influence misalnya, itu adalah hal yang wajar seperti yang saya bilang tadi. Kecurigaan itu adalah hal yang wajar dalam tradisi demokrasi, bahkan perlu dan harus kita lakukan gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Saudara Ubed adalah hal yang ya bagi saya kalau kemudian rakyat Indonesia masih punya pikiran waras itu, semestinya memberikan sokongan terhadap Saudara Ubed. Kira-kira begitu. Tapi orang seperti Anda, orang seperti Ubed, orang seperti Fitri ini saya kira minoritas ya di kampus ya? Ya sudah pasti orang-orang seperti kami ya meminjam istilahnya John Lennon gitu ya. Bersikap jujur itu kan tidak kemudian membuat kita memperoleh banyak kawan gitu. Tetapi yakin saja kita akan mendapatkan kawan-kawan yang tepat. Dan saya sekarang duduk dengan kawan-kawan yang tepat saya pikir. Insya Allah. Oke. Kemana ini? Ke Bung Rocky dulu atau ke Bung Rocky dulu aja deh ya, akademisi semua nih. Yang satu akan ini paling bebas beliau nih, karena kampusnya mahasiswa banyak banget. Jadi mahasiswanya Bung Rocky ini adalah subscribernya Bung Rocky di Rocky Groups ya. Ya, jadi kuliahnya bebas saja. Ini kuliah kampus akal sehat. Silakan Bung Rocky. Kan kemarin justru saya membaca ada statement dari Sekjen PDIP Hasto yang kelihatannya sudah mulai memframing ini, kalau kita lihat orang media gitu menyebutnya framing, bahwa ini Ubed ini kelihatannya ada afiliasi dengan satu partai politik tertentu gitu. Jadi kadang-kadang aneh, kadang-kadang orang kalau ini bisa ada yang nyebut Demokrat ya di belakang Ubed atau PKS ya di belakang Ubed gitu. Selalu karena sekarang oposisi selalu dianggap seperti itu gitu. Silakan Bung Rocky. Ya benar, saya kira akui aja. Diakui aja ya. Iya, bahwa Ubed itu diasuh oleh Demokrat dan PKS. Karena partai yang berpikir sekarang tinggal Demokrat dan PKS kan. Gampang aja tuh. Kan berpikir artinya beroposisi tuh. Kalau kita sedang berpikir artinya kita menggeleng pada kekuasaan. Itu tradisi kampus. Kampus didesain untuk menggeleng pada kekuasaan. Jadi dari awal semester 1 kita ajarin mahasiswa kita, setiap kali saya masuk kelas pertama, hari pertama saya bilang, saya akan mengajar dan saya ingin Anda menggeleng gitu. Supaya terjadi dialektik gitu. Bukan mengganggu-ganggu. Jadi dari awal niat epistemik dari Ubed adalah untuk menggeleng terhadap kekuasaan gitu. Yang seharusnya adalah fungsi dari partai-partai oposisi yang sekarang diserap semua oleh kekuasaan. Jadi kalau kampus bisu terhadap ketidakadilan, maka
insan kampus itu akhirnya memanfaatkan ruang publik, dan itu yang diambil oleh Ubed dan ubed-ubed lain yang sebetulnya berada di belakang pengubetan ini. Jadi sekali lagi, kenapa kita mesti ucapkan ini? Karena kalau kita deteksi ketika kekuasaan kehilangan kemampuan untuk membujuk rakyat agar menerima legitimasinya, dia mulai mempersoalkan hak orang untuk bicara. Jadi sekali lagi, Ubed ini cuman pintu masuk untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan itu ketakutan terhadap pikiran. Dan itu yang membenarkan konstatasi kita dari awal bahwa ini rejim yang anti pikiran. Karena dia nggak pro protein, dia pro semen itu. Akibatnya seluruh anggaran yang harusnya diluncurkan oleh negara untuk aktivitas berpikir diganti dengan aktivitas membeli semen untuk infrastruktur tuh. Jadi dari awal terlihat ada trade off. Kalau Anda pro infrastruktur pasti Anda anti pikiran itu. Itu udah jadi semacam dalil dunia. Dan itu juga yang terjadi dulu pada Orde Baru tuh. Anti pikiran karena ingin menyelamatkan yang disebut pembangunan ekonomi. Oleh karena itu stabilitas harus nomor satu. Kan kita tahu triloginya begitu kan? Ya. Trilogi Orde Baru tuh. Ya. Jadi sebetulnya ini copy paste aja dari Orde Baru. Tetapi yang lebih aneh adalah mereka yang di awal bagian dari upaya untuk mendongkel Orde Baru sekarang berpihak pada culture yang sama, itu anti pikiran. Kalau misalnya yang ngomong di publik itu adalah ya orang-orang yang ya sebut aja orang partai yang betul-betul busuk, oke, nggak ada soal. Tapi ini tokoh-tokoh yang anti Ubed itu justru datang dari kawasan pikiran yang awalnya kita pergunakan sebagai energi untuk topping, untuk meruntuhkan Orde Baru. Jadi ajaib bahwa orang yang berpikir dilaporkan, kan ngaco kan? Nah kita mau baca sebetulnya apa yang terjadi pada bangsa ini sehingga gagal mencerna pikiran itu, apalagi kebebasan tadi. Dulu filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau ditanya oleh wartawan FNN. FNN yang dulu tapi kan ya? Yang dulu tuh. Ya. Ya, namanya French News Network. Bro Rousseau, apa penyebab runtuhnya Romawi itu? Pertanyaan di abad 17 terhadap peristiwa di abad pertama itu, ketika Romawi runtuh. Rousseau bilang begini, gini ya, Mas Hersu, kebebasan itu ibarat buah, sangat bagus buat pencernaan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu menampungnya. Pertanyaan kita, lambung macam apa yang dimiliki oleh rejim hari ini sehingga gagal mencerna kebebasan? Apakah lambung kita isinya martabak semua sehingga bikin kita mencer tiap hari itu, atau pisang? Jadi problem kita sebetulnya adalah problem perennial di dalam kehidupan peradaban, yaitu menghalangi pikiran. Kan ajaib kan, Tuhan memberi kita diferensial dengan makhluk lain karena kita punya pikiran. Nah ada manusia yang anti pikiran, artinya dia barang, dia bukan manusia kan. Kan orang yang anti pikiran bukan orang sebetulnya per definisi itu. Jadi mereka yang melaporkan Ubed ya memang bukan orang, karena itu dia nggak bisa diproses di pengadilan nanti, si pelapor Ubed ini. Karena hukum akan bilang Anda bukan orang. Kenapa? Karena Anda melaporkan pikiran. That's logik begitu. Jadi biarin aja ditonton bahwa yang melaporkan itu karena dia anti pikiran, maka hukum hanya boleh menghukum orang yang punya pikiran. Kan subjek hukum itu kondisional pertama adalah rationality, dia bisa mempertanggungjawabkan. Nah orang semacam siapa tuh ya, Hasto, siapa lagi si Noel segala macam, ya kita maafin aja karena itu bukan orang. Dasar orang adalah pikiran. Anti pikiran artinya bukan orang. Jadi gampangnya begitu tuh. Jadi sekali lagi yang kita ingin perlihatkan bahwa beredarnya pikiran itu harusnya membahagiakan kita tuh. Ubed tadi datang dari tradisi berpikir. Karena itu dia datang dengan dalil. Kemana dia mesti ucapkan dalil itu? Ke forum akademis, mimbar akademis. Mestinya Ubed pidato. Penemuan dia itu di depan rektor supaya dibahas oleh profesor.
Tapi rektor dan profesor sekarang cuman ekstensi dari istana. Rektor profesor semua subscriber istana, bukan subscriber FNN. Nah itu yang menyebabkan seolah-olah kita nggak tahu apa yang terjadi. Ini kan absurd. Seorang akademisi menemukan indikasi pelanggaran etik minimal sebelum soal itu dibuatkan materialnya, dilaporkan oleh mereka yang dari awal kita tahu juga komunitas akademisi itu kan. Jadi ngaconya dua kali. Ngaco pertama dia lupa bahwa dia orang. Ngaco kedua dia paksakan karena dia menganggap kalau dia melaporkan itu amplopnya bertambah. Jadi dosis itu yang mesti kita ukur sekarang. Apakah bangsa ini sudah kehilangan pikiran itu? Saya kira iya, kehilangan pikiran itu. Karena dari awal presiden tidak memilih menginvestasikan pikiran. Dari awal yang dipilih adalah bagian-bagian konkret yang bisa langsung dipamerkan tuh, infrastruktur. Jadi ini adalah trade off antara upaya untuk menghasilkan pikiran atau upaya untuk menghasilkan permainan image supaya langsung bisa dinilai, maka yang dipamerkan adalah jalan tol bukan jalan pikiran. Jadi konsekuensinya begitu aja. Yang dari awal kita udah tahu pasti begini jadinya. Tapi kalau saya baca sejarah, sebuah rezim itu tanda pertama, bukan tanda pertama, tanda terakhir dia akan runtuh kalau dia udah anti pikiran. Karena dia udah nggak bisa lagi anti yang lain, ya anti teroris sudah nggak berhasil, anti partai oposisi, anti segala pers nggak berhasil, kan dia anti pikiran. Jadi bahaya terbesar bangsa adalah kalau dia mulai tidak punya pikiran. Nah itu sebetulnya yang bagian yang ingin kita diskusikan hari ini, karena kita mau betul-betul fokus pada kebebasan berpikir itu, kebebasan akademis, kebebasan mimbar akademis bahkan itu. Dan ini sekaligus kita bongkar bagaimana keprofesoran itu yang di dalam bahasa akademis puncak tertinggi pencapaian akademis seorang ketika dia duduk dan dapat semacam profesorship. Ship-nya itu yang penting. Atau profesor domship sebetulnya. Ship atau sit? Nanti dia berubah jadi profesor domship itu. Oh, oke. Profesor Ya, ini domship mesti artinya spellingnya mesti benar nih ya. Ya itu. Ya. Dianggap the kingdom of the professor. Sekarang dia jadi profesor domship gitu. Jadi bagian ini saya kira supaya pers juga lihat bahwa Ubed bukan sekedar berupaya untuk mengganggu Pak Jokowi melalui dengan cara mengganggu anaknya. Memang ini gangguan, tapi ini gangguan intelektual. Karena itu kita minta KPK supaya ini nggak jadi rumors, periksa apa yang diajukan Ubed. Jangan periksa Ubed sebagai pelapor, sebagai akademisi yang nggak punya panggung lagi di kampus, karena semua kampus itu jadi semacam humasnya istana sekarang. Barusan Unpar yang tadinya adalah kampus. Kampus saya. Iya itu sengaja gue sebut sekarang tuh. Siapa yang Unpar sini sekarang? Bagaimana mungkin ada rektor mengeluarkan instruksi supaya semua harus dengerin kuliah dari presiden itu. Dan semua orang tahu ngapain dengerin kuliah yang isinya nama-nama ikan. Kan itu kan. Jadi dari awal masuk ngapain sih dipaksa-paksa. Juga karena profesor rektornya tahu bahwa mahasiswa nggak akan datang, maka dia kasih ancaman duluan kan. Kan mestinya sanksi itu di belakang. Kalau nggak datang ya udah nanti ada dapat sanksi. Bukan dipaksa dengan ancaman sanksi. Dia catat aja kan siapa yang nggak datang. Tapi jangan keluarkan sanksi di depan. Akibatnya orang akan datang juga karena takut pada sanksi, bukan untuk mendengarkan Jokowi pidato akhirnya kan. Kan jadi palsu kehadiran mahasiswa di situ kan. Oh kita datang buat apa? Supaya nggak di DO, bukan untuk mendengarkan tesis dari presiden. Jadi begitulah kalau sesuatu itu di awalnya udah nipu, orang akan bikin semacam algoritma penipuan itu. Dan akhirnya mahasiswa juga akan nipu. Oke, kami datang, basa-basi. Tapi nanti dia saling chat, ngapain sih si kodok itu ngomong di depan kita tuh. Kan itu gitu, harus bisa kita bayangkan itu kecerdikan mahasiswa. Sebelum kena delik saya berhenti, stop. Terima kasih. Ya, oke. Kalau ngomong delik berarti saya mesti bikin ada semacam klarifikasi gitu bahwa
semua di sini itu di luar tanggung jawab atau di dalam tanggung jawab FNN? Nggak apa-apa, ini kan namanya bagian dari kebebasan berakademis. Saya kira apa yang kita bicarakan dalam konteks itu semua, dan kami senang gitu karena ternyata di tengah situasi yang digambarkan oleh Bung Rocky Gerung yang situasi yang pemburukan akal sehat di kampus-kampus, masih ada akademisi muda seperti Mbak Bivitri, Bung Castro tadi yang tetap berani. Oh oke. Ya. Saya tadi lupa nanya gitu ya. Dan sekarang kita minta Bung Gede ini karena kemarin baru saja menerbitkan sebuah buku, bukunya menarik sekali. Nah itu dia. Bukunya itu. Dan ini tulisannya itu yang jadi viral terus yang apa? Kemarin apa yang dia Kewarasan Nasional. Kewarasan Nasional ya, tulisannya juga baru viral ini. Tapi sini ada Rocky Gerung dong. Iya. Ada keserakahan di tengah pandemi. Tapi nggak apa-apa. Tapi Anda konteksnya saya minta bicara dengan berkaitan dengan apa ya? Dengan kebebasan dari akademisi, suara akademisi ini. Bawah. Jadi pertama tuh saya salut sama adik-adik istilahnya dari Kika nih ya. Wah adik-adik, gila nih langsung saya nih dia. Iya nih, adik-adik Kika yang berani. Dasar senior. Gue yang berani apa nih melawan ya. Kekuasaan di kampus. Gitu. Padahal kalau saya tadi mau ngaku kakak-kakak dari Kika loh tadinya. Yang kedua, saya salut selalu sama Rocky Gerung dan saya memang mengagumi ya konstruksi berpikir dari berfilsafatnya Rocky Gerung, dan itulah makanya saya terinspirasi bikin buku ini. Ya jadi saya mungkin ngelihatnya dari perspektif yang berbeda dikit ya, jadi dari kekuasaan atau wacana kekuasaan. Seperti kita ketahui ya, mungkin teman-teman di kampus juga udah belajar kalau kekuasaan dan pengetahuan itu kan relasinya dialektis. Jadi pengetahuan dikonstruksikan oleh kekuasaan, tapi kekuasaan juga bisa menggunakan pengetahuan itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan negeri ini ternyata sampai hari ini dirusak oleh narasi-narasi. Sejak Orde Baru itu seperti Bang Rocky bilang tadi, masalah trilogi pembangunan, keluarga berencana, Repelita, Tinggal Landas, Wajib Belajar, itu semua adalah narasi-narasinya Orde Baru. Nah, dan hari ini narasinya berbeda lagi, tapi sama-sama merusak. Narasi cebong kampret, kadrun, ya, kemudian infrastruktur, ibu kota baru, itu semua narasi-narasi yang mengenyampingkan. Ya kalau Bang Rocky bilang akal sehat, ya saya bilang kewarasan gitu ya. Makanya kemarin saya nulis tentang Ubedillah Badrun dan kewarasan nasional. Jadi narasi-narasi ini bukan saja meninggalkan kita dari kodrat kita sebagai manusia yang harus memahami sesuatu, tetapi juga membelah masyarakat ya menjadi terbelah menjadi dua, dan sampai hari ini meskipun itu sebagai residu dari Pilpres, 2 kali Pilpres, tetap tidak diselesaikan atau memang sengaja tidak diselesaikan gitu. Nah, narasi-narasi ini juga sampai ke dalam kampus, ke dalam penelitian-penelitian gitu, sampai termasuk bagaimana pemerintah hari ini ingin menggabungkan semua lembaga-lembaga riset menjadi satu lembaga ya. Ada yang bilang BRIN, tapi kalau saya bilangnya BRAN, Badan Riset Anti Nalar. Jadi artinya kalau kita lihat di negara-negara yang capaian risetnya sudah maju seperti Amerika dan Cina, mereka tidak pernah menggabungkan dan sampai hari ini tidak menggabungkan semua lembaga riset itu menjadi satu lembaga.
Jadi kita belajarnya ini dari mana ngambilnya gitu. Mau mencontohnya ke siapa? Pak, kalau kita lihat justru persoalannya kalau misalnya ini bukannya ngupas itu ya lembaga riset, tapi ini satu hal yang sangat apa ya, aneh gitu loh dan tidak masuk akal gitu. Yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan reorganisasi tapi revitalisasi lembaga riset di kampus. Ya contohnya misalnya kalau di Amerika NASA itu posisinya itu rankingnya dari 50 lembaga riset terbaik, dia ranking 43. Kalah sama riset kampus, saking majunya. Nah seharusnya yang dipikirkan oleh pemerintah Jokowi ini adalah bagaimana memajukan riset kampus, gitu. Bukan mengorientasikan lembaga penelitian menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, apa yang dilakukan UBED dalam diskusi saya sehari-hari lah ya, baik langsung mau enggak. Ya kita membahas ini memang. Jadi apa yang dilakukan UBED ini merupakan suatu langkah untuk mendobrak ya dari kemandekan berbudaya, kemandekan berpengetahuan. Nah ini yang dilakukan UBED. Jadi UBED itu tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi dia mewakili kewarasan nasional ya yang terganggu, yang terganggu oleh pat-pat guripat anak presiden beli saham melalui jual martabak gitu loh. Nah, ya kalau mungkin kalau anak-anak S1 juga bisa langsung tuh Bang. Skripsinya nggak perlu penelitian, hipotesa langsung ditolak. Bagaimana jualan martabak bisa beli saham gitu. Jadi ini apa yang dilakukan UBED itu menyadarkan semua, menyadarkan masyarakat, menyadarkan perguruan tinggi di mana kewarasan kita. Ya, artinya kalau nggak dilakukan ini, ya kita akan selalu seperti ini gitu, akan semakin tersesat gitu. Kita tersesat dari satu keterlemparan menuju keterlemparan yang lain gitu loh, karena kita tidak bisa menemukan pengetahuan baru jadinya. Iya. Ben Anderson pernah membuat satu rumusan tentang relasi kuasa Raja Kaula. Dan ini walaupun kita mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu sudah sampai kepada 4.0, faktanya dalam relasi kuasa masih seperti itu gitu. Bahwa raja selalu benar, yang salah pasti kaula. Masyarakat kita kan umumnya akan melihat atau tidak bisa menerima ketika anak pejabat tinggi hidup miskin atau sederhana. Tapi dia akan bilang, oh pantas gitu. Kalau ada anak pejabat tinggi punya rumah gedung, rumah yang mewah, itu dibilang pantas. Padahal, nah ini kan suatu narasi-narasi yang memang dipelihara untuk menjaga kekuasaan itu, artinya sebagai wahyu dari langit gitu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, termasuk ketika pejabat seperti Muldoko mengomentari UBED itu bagian dari itu gitu. Nah, inilah yang saya kira langkah UBED ini harus diapresiasi ya, harus didukung oleh kita terutama ya kaum akademisi. Mahasiswa nih yang harus ikut gitu. Gitu aja. Ya. Oke. Terima kasih Bung Gede. Balik lagi, ada nanti kita buka forum pertanyaan ya kalau ada yang, tapi kalau ada yang mau bisa langsung angkat tangan kalau mau ada yang menyampaikan. Oke. Mas Hadi, silakan. Oh, dari teman-teman mahasiswa ada yang mau tanya dulu? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Agia. Oke. Oke, silakan. Oh itu. Juventek, tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore, terima kasih untuk para narasumber, khususnya untuk host. Alhamdulillah terima kasih juga nih. Kita dari Juventek. Dapat kok, bisa kameranya bisa. Oke. Dari Juventek ya, silakan lanjut. Juga datang ke sini. Saya sepakat dengan beberapa yang disampaikan oleh beberapa narasumber, baik itu dari Kak Bibit Radi, Bang Herdiansa, Bung Rocky dan Bang Gaga. Di sini saya ingin bertanya
tadi Bang Aga sempat mengatakan terkait masalah kekuasaan ya. Kalau saya coba mengkorelasikan ke sosial politik, mungkin apakah saat ini terjadi kasus yang seperti Bang Ubaidillah angkat, apakah ada tekanan konkret dari RI1? Karena secara tidak langsung ini adalah anak dan kolega gitu. Terus kalau ke Kak Fiti dan Bang Edi, ini supremasi hukumnya gimana sih gitu? Secara tidak langsung kita agak sedikit gimana ya, saya sendiri memandang bahwasanya hukum bukan menjadi panglima lagi. Seharusnya hukum menjadi panglima ketika viral dan lain-lain baru ada proses. Itu aja kok. Terima kasih. Oke, makasih. Yang lain tadi siapa? Oh, Edi, yuk silakan. Tidak harus bertanya ya, bisa komentari juga nggak ada masalah. Ini bagian dari kekuasaan juga, tapi di masa lalu. Ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Jadi saya ingin di sini hadir sebagai saksi fakta. Wah, saksi fakta menarik ini. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan UB itu bukan hal yang istimewa. Dulu hal-hal semacam ini dilakukan oleh pers kita seperti Kompas. Mengungkap ini kan, kemudian penelitian investigasi yang lain. Tapi ketika media seperti Kompas itu tidak lagi menjadi bagian civil society, hanya menyuarakan kepentingan penguasa dan kepentingan oligarki, maka hal ini tampak menjadi aneh di mata Kompas. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa di masa lalu di Indonesia, pada suatu hari ada orang, saya tidak tahu meminta uang atau dikasih uang, 35 miliar. Orang itu namanya Suwondo. Yang memberikan itu namanya Sapuan, wakil kepala Bulog. Karena orang ini mengaku temannya presiden, maka presiden wajib dituduh kemungkinan besar terlibat penerimaan uang itu. Suwondo itu tukang pijit ya, tukang pijit presiden. Dia mengaku tukang pijit dan temannya presiden, hanya mengaku. Kita juga belum klarifikasi. Kemudian masyarakat curiga, ini pasti ada kaitannya dengan presiden. Kemudian DPR juga merasa curiga, ini presiden patut dapat diduga terlibat dalam pemberian uang itu sehingga menjanjikan jabatan. Ada anggota DPR-nya di sini nih. Jadi yang di pansus Bulogitnya ada di sini nih. Dan kalangan akademisi juga mensupport kecurigaan itu. Sehingga orang seperti Sri Mulyani rajin rapat dengan beberapa anggota pansus belum memberi masukan-masukan. Sri Mulyani loh. Kita waktu itu, saya jelaskan dulu bahwa presidennya namanya Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Saya waktu itu ada di situ. Dan kami menghormati kecurigaan masyarakat ini. Semua ini sohibnya Gus Dur, Rocky juga diam aja karena dia wajib masyarakat itu curiga kepada penguasa, karena itu dia juga nggak masalah juga. Sehingga proses ini terus berjalan. Nah, waktu itu saya tanya kepada presiden, Gus, ini teman-teman di DPR mau bikin pansus nih menjadi gini. Oh bagus, ya kita dukung. Itu sebabnya tidak pernah ada satu kata pun dari istana intervensi kepada pansus. Dan kita juga tidak pernah mempersoalkan orang-orang yang mencurigai ini. Nah, padahal sampai akhir hayat Gus Dur, orang yang katanya konon mau dijanjikan menjadi kepala Bulog itu tidak pernah menjadi kepala Bulog. Nah, di hari ini, di zaman ini, ada orang namanya Kaisang, 100% anaknya presiden. Seluruh dunia tahu. Dia menerima kucuran dana yang sangat besar, ratusan miliar. Kemudian kalau orang curiga ini jangan-jangan ada masalah kolusi nepotisme dengan presiden, di mana salahnya? Nah, kemudian apalagi faktanya bapak si partner anak presiden ini menjadi duta besar. Ya. Bagaimana menjelaskan ini tidak ada hubungannya? Memang susah. Tapi juga
susah juga menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya. Nah karena itu sekarang ini kan kebetulan Ubed ini kan salah satu tokoh 98. Saya kira dia juga tidak ingin di akhir hayatnya itu menjadi dianggap sebagai perusak tata sosial bangsa, mau memperjuangkan KKN tapi akhirnya menjadi seperti ini. Jadi kalau dia menebus dosa dengan mengangkat kembali kasus KKN ini yang ingin dibersihkan seperti cita-cita 98, menurut saya ya ini sangat bagus, harus kita dukung. Nah sehingga kalau ada mahasiswa yang mengaku aktivis yang mengaku angkatan 98 tidak mendukung Ubed, saya bilang dia wajib ziarah ke makam Soeharto, minta maaf telah menuduh Bapak Soeharto KKN, minta maaf kepada keluarga Cendana telah menuduh kalian KKN, dan sebaliknya kalau Presiden Joko Widodo membiarkan anak-anaknya berbisnis, dia juga harus datang ke makam Soeharto minta izin karena menggunakan resep dari Soeharto. Dan kemudian Kaisang dan Gibran ini bisnisnya dia harus berbagi royalti kepada keluarga Cendana karena menggunakan resepnya. Jadi menurut saya begini, jadi ini kan lebih kepada kita ingin agar kekuasaan ini memiliki etika dan moral yang tinggi. Dan ini juga nanti, ini kan sebentar lagi, bukan sebentar lagi, masih agak lama, kita akan masuk kontestasi Pilpres. Nah sehingga kalau Rocky nanti atau Hersup atau kita semua mau maju mau masuk kontestasi itu, kita harus rapat keluarga. Katakan kepada keluarga, kalau saya nanti jadi presiden, kalian nggak bisa aneh-aneh bisnis segala macam. Kalau kalian berbisnis, kalian akan dikaisangkan, akan digibrankan. Sehingga ini menjadi modal dasar kita ke depan, demokrasi ini betul-betul bermartabat. Kalau demokrasi bermartabat pasti bermanfaat. Itu sebabnya ketika Rocky dan kawan-kawan meluruskan, meratakan jalan demokrasi dengan presidensial threshold zero, dengan orang-orang yang clear, yang oke, kemudian mereka terpilih, nanti insya Allah demokrasi akan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kabar bagusnya kelihatannya para hakim konstitusi sudah mulai berpikir, udah mulai membuka diri gitu ya. Oke, Ustadz Edi, sekali mau beri tausiah. Ini orang yang baru saja melapor ke KPK menolak ibu kota baru juga tadi ya. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Amin. Saya senang sekali bicara habis Mas Ardi karena saya menyebut dia sebagai pabrik kata-kata. Banyak sekali kata-kata yang dia sampaikan sebetulnya bukan barang baru, tapi kita akan bilang, oh iya ya begitu jadinya. Nah, ke soal Ubed ini tadi Gede dengan gagah perkasa mengatakan bangga dengan adik-adik. Top, ya. Saya mau bilang adik-adik, bilang anak-anak aja deh. Tapi bahwa apa yang dilakukan Ubed ini menurut saya menjadi babak baru karena ketika angkatan 98 mempersoalkan KKN-nya itu setelah Soeharto jatuh. Tapi ini Ubed mempersoalkan KKN, dugaan KKN dan TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya, anak-anak presiden ketika presiden masih berkuasa. Nah itu luar biasa. Saya kira ini apresiasi yang bagus sekali dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai warganya Bung Rocky yang masih berakal sehat ya. Jadi kita harus mendukung Ubed. Wabil khusus kepada teman-teman di apa istilahnya tadi IKA ya? Kika. Kiri kanan. Di Kika ini harus betul-betul menunjukkan dukungan. Saya di luar Kika aja dukung betul karena Ubed ini jadi penerobos lah begitu ya, dan harus bentuk dalam dukungan yang lebih konkret lagi. Nah, yang menyedihkan adalah bahwa orang yang melaporkan dugaan korupsi KKN segala macam yang menurut PP yang ditandatangani oleh presiden mendapat hadiah sampai 200 juta itu ya ternyata itu PP abal-abal juga, nggak pernah diterapkan, bahkan justru diancam. Mestinya sampai hari ini kan kita harus dengar mestinya Joko Widodo bersuara. Jangan, apalagi Joman kan dia tanda kutip punya otoritas untuk mengatakan jangan Noel yang ternyata kemudian terbuka dalam jejak digitalnya pada 98 si Noel ini masih SMA.
Dulu 98 boleh nggak SMA ikut anggota 98? Anggota 98. Iya. Boleh ya? Jadi anak SMK aja ya boleh. Ya. Soalnya ngaku-ngaku nih. Nah, justru mestinya Jokowi sebagai orang yang tanda kutip punya otoritas, punya hak untuk bilang jangan kotori Joman dengan pelaporan ini. Justru saya sedang mikir-mikir Ubed akan saya beri hadiah, harusnya seperti itu. Tapi kan sampai hari ini nggak ada. Justru ketika Muldoko melakukan pembela-pembela macam ini, boleh dong kita sebagai rakyat juga berpikir jangan-jangan Muldoko disuruh mul ngomong mul gitu, kan bisa juga gitu, mul ngomong mul gitu. Kenapa kakinya bergerak-bergerak gitu di bawah itu? Jadi sungguh justru pelaporan atas Joman, ucapan Muldoko ini sekali lagi justru menjadi konfirmasi bahwa pemberantasan korupsi di era Jokowi meluncur ke gorong-gorong gitu loh, terjerembab ke gorong-gorong yang luar biasa buruknya. Nah, saya kira di ujung cerita saya hanya mengatakan bahwa kita berikan dukungan penuh pada Ubed dalam bentuk yang lebih konkret, dan khusus teman-teman Kika, saya ngomong teman-teman aja. Saya kakak-kakak. Walaupun jauh lebih atas lagi. Teman-teman Kika, saya berharap ada tindakan yang lebih konkret. Ya, ini benar-benar dibantu, karena kalau tidak ada bantuan nanti orang merasa bahwa Ubed sendirian. Dia akan jadi sasaran tembak yang mengerikan sekali. Apalagi kan sudah ada bicara dia mendapatkan, walaupun Ubed ini anak baik sekali ya, sampai masih diteror pun dia masih mengatakan dia berpositif thinking, bukan dalam rangka diteror. Rumahnya didatangi, belum teror lewat media lewat dunia maya dan sebagainya. Tapi ini harus kita bantu supaya dia tidak menjadi sasaran tembak. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang menambahkan? Senior dari senior, Bang Batiar? Oh, nah ada aktivis nih, Jos Garang ini. Mesti garang anunya ngomongnya nih. Jos, ya. Oke, Jos. Saya mau melanjutkan saya ini santrinya Edi Mulyadi, jadi saya harus melanjutkan. Terima kasih dari keempat pembicara tadi depan ini. Saya ini kan juniornya angkatan 98. Adik dong berarti ya. Konteks Ubed itu saya pribadi sangat menghormati karena satu, dia punya historical moral. Ya. Dia bagian dari pelaku menumbang ke rejim yang otoriter dan KKN itu. Lalu apa yang dia lakukan beberapa minggu yang lalu, cara dia yang begitu beradab dan etis mengungkapkan sesuatu itu dengan jalur hukum itu sangat tepat. Itu menurut kami. Jadi ini memberi pencerahan kepada publik bahwa beginilah cara-caranya untuk menyelesaikan, membuka satu soal yang mereka rasakan tahun 98 ataupun angkatan-angkatan sebelumnya itu yang mereka lawan. Jadi ini panggilan moral, panggilan etis juga. Jadi kalau saya bilang teman-teman 98 senior saya yang lainnya sebaliknya kontra dengan Ubed, saya bingung. Itu kenapa? Tapi ini juga itu yang Mas Adi bilang sama saya. Bagusnya rejim ini kan memberikan kepada kita itu menerangkan suatu baik yang buruk. Orang-orang yang kita bilang dulu itu anggap baik, ternyata begini mereka. Jadi terkait yang Ubed lakukan itu kan amanah. Amanah reformasi TAP MPR nomor 11 itu soal KKN. Lantas kenapa teman-teman dia juga yang mempersoalkan itu, yang katakanlah benar-benar sama-sama berjuang di lapangan tahun 1998 itu. Dan yang dilakukan Ubed itu, apa yang dibilang Bung Rocky tadi itu, bahwa tumbangnya satu rejim atau berakhirnya satu rejim itu ketika pikiran tak ada lagi, itu Ubed masih memberi harapan tentang itu, Bang Rocky, bahwa kampus masih bersuara. Ya, Ubed itu tidak hanya memberi legasi kepada 98 bahwa masih ada 98, tapi juga kampus UNJ dengan banyak skandalnya. Itu yang memberi ketegasan kepada kita sebenarnya. Itu yang saya ikuti. Lalu sejarah Ubed juga kalau kita lihat teman-teman 98 kecuali sahabat saya Noel itu hanya dia sendiri
Jadi mungkin TPP 43 itu hanya berlaku untuk Noel ke depannya. Jadi bukan untuk Ubed. Karena Ubed terlapor. Mungkin hadiahnya untuk Noel. Itu sebenarnya. Nah, hari ini apa yang dilakukan Ubed, saya ada harapan nih, ada adik-adik mahasiswa, saya pakai kata adik-adik lagi. Nah, ini adik-adik ya. Ada teman-teman nih, ada teman-teman saya ini yang punya harap kita melihat keadaan ini. Mungkin sebalik dari sini ya, besok teman-teman jalan kaki ke KPK, bagaimana nih laporan Ubed soal itu? Itu juga teman-teman harus mengambil bagian tentang itu. Karena pelaku orang yang diduga pelakunya itu ya seumuran saya, milenial. Yang dimana milenial itu sebenarnya ya, katakan ya milenial itu kerja keras ya, jujur, kemudian anti KKN, tapi yang diduga dilaporkan oleh Ubed itu adalah anak muda yang dalam ya tanda petik mungkin dagang kekuasaan itu. Jadi tidak berlaku bukunya Robert Kiyosaki itu, Bang Rocky, ayah yang ambil teori ayah dia menjadi kaya, ayah kaya, belajar dari ayah kaya dan ayah miskin. Nah ternyata di Indonesia itu ayah menjabat, anak kaya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Yos Garang. Ya, makin Jos. Oke, sekarang kita ada lagi mahasiswa yang mau mengajukan pertanyaan yang baru datang? Oke. Ada, silakan. Ayo. Oke. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin perkenalkan diri, nama saya Afdel Sarakbar Mubarok. Jangan pakai izin, langsung perkenalkan diri saja. Oh langsung? Ya. Ya. Pertama mengenai Bang Ubed ini memang bukan orang baru di kami sebagai aktivis HMI. Artinya Bang Ubed ini saya sudah sering dengar cerita ketika saya di Serang mengikuti LK2, itu ada kawan karibnya juga namanya Bang Dail. Itu udah cerita banyak ketika dia masuk HM itu ya karena Bang Ubed gitu. Jadi kita tidak ragukanlah kapasitas beliau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keberanian sebenarnya. Kita sebagai mahasiswa, saya bukan generasi milenial tapi generasi Z malah, itu melihat sangat luar biasa ketika banyak aktivis yang terkooptasi pada kekuasaan. Bang Ubed hadir dalam bingkai di mana mahasiswa seharusnya melakukan kritis yang tadi benar sepakat dengan jalur hukum. Artinya tidak ada yang membedakan, itu buah dari reformasi sebenarnya, equality before the law ya. Nah, tadi bilang nanti mesti dijawab nih soal equality. Ya. Artinya keberanian Bang Ubed itulah menurut saya menjadi bentuk giroh dan semangat kita sebagai aktivis ya, sebagai bagian dari agent of social control di masyarakat. Ketika Bang Ubed, saya kira ini luar biasa gitu sebagai senior, memberikan contoh yang baik kepada kita. Ketika senior kita sedang menghadapi terkooptasi pada kekuasaan, dia hadir gitu. Saya kira itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap. Oke. Ya, terima kasih, kita lanjutkan. Sekarang kita langsung jawab ya kalau ini. Silakan. Tapi saya masih penasaran ya. Meskipun tadi sebenarnya saya sudah bisa menduga ya. Orang-orang seperti Kika ini, teman-teman di Koalisi Indonesia untuk Kebebasan Akademis ini, saya yakin itu pasti minoritas ya. Minoritas. Dan Anda bisa jelaskan mengapa harusnya kan orang-orang seperti Anda ini harusnya menjadi mayoritas dong di kampus. Kalau di luar kita nggak bisa perlawan. Kalau kampus kan harusnya orang seperti Anda yang mayoritas. Apa yang terjadi sebenarnya dengan kampus kita ini juga? Itu. Oh, oke. Panjang nih ceritanya. Kalau bertanya apa yang terjadi. Jadi tadi sudah disebut ya beberapa kali soal pengetahuan dan kekuasaan tadi ya oleh kakak. Yes. Harus disambut dong. Tadi saya dengar bisik-bisik angkatan berapa sih emang berapa gitu. Jadi kakak tadi sudah menyebutkan bahwa pengetahuan dan kekuasaan, dan saya kira karena itu memang dunia akademik itu wilayah yang sangat strategis untuk dikuasai, dan karena itu pula memang yang dilakukan tuh lumayan sistemik. Jadi seperti tadi sudah dikatakan, Kika itu tidak hanya bicara soal Ubed, dan kalau misalnya ada pertanyaan, ini kan sekarang jadi musimnya kan mempertanyakan ini sebenarnya siapa sih, ada apa sih afiliasi politiknya. Kika itu dari awal sudah
mempermasalahkan misalnya soal gelar-gelar profesor kehormatan, kemudian gelar doktor yang juga tidak diberikan secara etik gitu ya, ada plagiasi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah dilakukan di KIKA, dan itu semua dilakukan karena memang dunia akademik kita itu sudah diacak-acak oleh kekuasaan. Nah, diacak-acaknya melalui apa? Ya itu tadi, misalnya sistem yang mengharuskan mendapatkan gelar doktoral menjadi suatu syarat, dan syaratnya itu juga dibuat begitu birokratis, tidak substantif, dan kemudian juga untuk mendapatkan gelar guru besar itu juga suatu hal yang ternyata bisa diperjualbelikan, dan pada akhirnya sistem yang seperti itu membuat banyak sekali akademisi yang tidak punya lagi tidak hanya data yang tidak dimiliki, tapi juga keberanian untuk mengatakan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya dikatakan, dan karena mereka takut tidak akan mendapatkan gelar yang dibutuhkan untuk naik pangkat itu, gitu. Ataupun bahkan yang saya dengar bahkan untuk kasusnya Ubed kan otoritas di UNJ juga punya kekhawatiran mengenai status UNJ yang sebenarnya sedang diurus juga untuk mencapai suatu status tertentu begitu ya. Belum lagi akreditasi. Jadi dianggap sebagai pengganggu gitu ya. Iya, itu semua dianggap mengganggu sehingga dijinakan melalui sistem yang sedemikian tertutupnya. Dan ya itulah akhirnya yang membuat banyak kawan-kawan ini yang di KIKA ya berusaha untuk bersolidaritas begitu ya, dan kemudian saling mendukung, termasuk untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Itu banyak sekali ya, dan kita juga tidak hanya dosen sebenarnya, beberapa mahasiswa juga ada di jaringan besar KIKA untuk untuk memperjuangkan hal seperti itu, karena banyak sekali bahkan dosen yang menggunakan skripsi ataupun tesis mahasiswanya untuk dijiplak dan mendapatkan gelar doktor atau sekedar publikasi untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar guru besar. Kan sakit ya, dunia akademik kita tuh sakit berat gitu. Jadi kalau misalnya sekarang barangkali yang bisa berbicara banyak di forum-forum seperti ini justru bukan akademisi, perhatikan. Karena mereka justru nggak berani. Ketakutan gitu ya. Takut untuk itu tadi ya, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gelar dan lain sebagainya. Kalaupun ada upaya-upaya untuk sedikit berpikir, barangkali lebih banyak untuk proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah. Kami sendiri, karena saya sama Kasro bareng-bareng bidangnya ya hukum tata negara, kami juga ada sedikit perpisahan dengan kawan-kawan di jar hukum tata negara misalnya, karena cukup banyak di antara kawan-kawan kami sendiri yang akhirnya memilih untuk mengerjakan proyek-proyek dengan lembaga-lembaga negara yang exercise akademiknya sangat minim. Seringkali bahkan seperti kita ketahui, dosen seringkali juga jadi justifikasi dari kebijakan. Kalau misalnya kita dengar istilah-istilah uji sahih, nah itu ya, uji sosialisasi RUU Cipta Kerja atau sosialisasi RUU Ibu Kota Negara misalnya. Apa kita pernah dikonsultasikan, kita setuju atau tidak dengan nama Ibu Kota Nusantara misalnya begitu ya. Tapi seperti yang sudah kita lihat juga di persidangan Mahkamah Konstitusi misalnya untuk Undang-Undang Cipta Kerja, yang dinilai adalah sosialisasi yang dilakukan ke kampus-kampus. Jadi banyak sekali kalangan akademisi yang akhirnya jadi stempel untuk kebijakan, karena bahkan nama dari sebuah policy paper untuk sebuah RUU adalah naskah akademik. Seakan-akan ya dunia akademik yang harus memberikan stempel sah atau tidaknya suatu rancangan undang-undang gitu. Jadi memang banyak PR kita ya. Padahal kalau kita mau bicara reformasi hukum kah, mau bicara reformasi politik, pasti kita akan harus berbicara soal pendidikan kan. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa berpikir bebas bisa berimajinasi soal hal-hal yang baru dalam kehidupan berbangsa kita gitu. Nah itu yang kita tidak miliki, imajinasi itu yang kita tidak miliki. Nah kalau boleh itu ya tadi supremasi hukum ya. Iya, silakan lanjutkan. Soalnya ini menarik banget. Kebetulan tadi saya habis ngasih training HAM dan bicara hal yang sama. Saya ngajak beberapa kawan mahasiswa juga untuk memikirkan ulang soal demokrasi dan negara hukum. Nah saya kira sangat erat kaitannya dengan apa yang kita bincangkan sore hari ini. Kita itu saya kira kalau bicara negara hukum
memang seringkali terkecoh dengan daftar. Negara hukum adalah 1, supremasi hukum, 2, equality before the law, kan begitu ya. Yang dihafal di kampus-kampus, bahkan sejak SMA barangkali ya, dalam kelas apa tuh, PPKN ya sekarang ya namanya ya, PPKN. Tapi kawan-kawan tuh, saya bilangnya kawan-kawan loh, karena ada nggak apa-apa kakak. Oke. Jadi kawan-kawan itu yang harus dibongkar, karena begini, gagasan negara hukum itu sebenarnya lahir sebagai dobrakan dari gagasan bahwa yang menjalankan kekuasaan itu adalah orang-orang, gitu ya. Dia ingin mengatakan bahwa kita sekarang harus memulai suatu tata kehidupan bernegara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan penguasa. Sebenarnya di situ. Tapi kemudian secara bahasa tentu saja disederhanakan menjadi supremasi hukum. Sehingga kita sekarang lost in translation, kita menganggap bahwa supremasi hukum berarti hukum itu panglima. Whatever happens. Kita seringkali lupa bahwa hukum itu kan dibuatnya oleh manusia juga. Bahkan dibuat oleh penguasa loh hukum. Undang-Undang Cipta Kerja hukum atau bukan? Hukum. Adil tidak? Jauh dari adil. Nah, jadi kalau kita beranggapan bahwa no matter what supremasi hukum itu harus kita laksanakan, maka kita akan terkungkung oleh apapun yang dibuat oleh penguasa dengan anggapan bahwa ya hukum itu supreme gitu. Padahal gagasan negara hukum sebenarnya bukan di situ. Gagasan negara hukum itu cuma mau bilang bahwa hey penguasa, stop untuk bertingkah laku semau lo aja gitu. Sekarang harus dengan suatu kesepakatan yang kita beri nama norma hukum. Nah, jadi balik ke soal Bang Ubed, kalau kemudian atas nama supremasi hukum, sebagian orang bilang, oke, kita adukan balik nih Ubed ya, karena pencemaran nama baik. Seseorang yang punya cara pandang bahwa ya lanjutkan aja, kan ada prinsip supremasi hukum, ada prinsip equality before the law. Dengan cara pandang seperti itu, maka sebenarnya ya kita sudah mengkhianati gagasan negara hukum itu sendiri, karena ternyata ya hukum itu nggak netral gitu. Dan dengan mengatakan bahwa proses aja dulu Ubednya nggak bisa, justru dalam konteks negara hukum yang berarti pembatasan kekuasaan tadi, harusnya pokok perkara yang dilaporkan oleh Ubed lebih dulu lah yang diperiksa gitu. Jadi dan itu ada di dalam undang-undang sebenarnya. Dalam undang-undang tipikor kita dikatakan bahwa yang harusnya diproses terlebih dahulu adalah laporannya, bukannya laporan balik atas individu itu. Nah, jadi saya kira cara melihatnya harus begitu supaya kita nggak tersesat, jangan sampai kita termakan oleh jargon supremasi hukum itu. Sama aja, equality before the law, apa kita equal antara misalnya kita ini yang ada dalam ruangan ini dengan orang-orang yang misalnya nggak punya KTP karena sekedar pilihan agamanya misalnya gitu, atau misalnya dengan orang-orang yang kelompok disabilitas misalnya, equal nggak kita? Saya kira enggak, apalagi dengan orang-orang yang seperti Ubed yang sebenarnya tengah melawan kekuasaan. Saya kira enggak ada equality juga gitu. Nah, jadi saya kira kita memandangnya harus lebih kritis gitu. Saya khawatir kalau misalnya kita menggunakan jargon-jargon hukum yang sudah dimaknai oleh penguasa, kita jadi kita terkungkung di situ, kita terjebak di situ. Dan lama-lama kita akan mengiyakan, sama seperti kawan-kawan akademisi saya, kita lama-lama akan mengiyakan seakan-akan semuanya baik-baik saja. Ya ini legal, soalnya ini legal nggak? Kalau ditanya laporannya Ubed oleh Jokman legal nggak? Legal, ya karena ada dasar hukumnya. Tapi kan kita harus melihat beyond dasar hukum. Kita harus melihat ini adil nggak? Equal nggak perlakuannya untuk Ubed? Dan apakah pokok perkaranya benar-benar diperiksa atau tidak? Nah itu tanggapan saya, terima kasih. Sekarang kita sudah ke Bung Kasro dulu, tapi nanti setelah Bung Kasro saya akan minta ngundang ada senior kita hadir di sini, Bang Bahtiar Hamzah nih, mantan. Ya. Oh oke. Oh gitu. Silakan kalau mau begitu. Ya silakan kalau gitu. Ya oke silakan Bang Bahtiar dulu.
Cemana ini? Bantu tolong hidupinnya. Kemana yang mana? Ini Bang Batiar, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya berbahagia sekali sore hari ini. Pertama, ini orang-orang yang terkenal. Saya rajin membaca YouTube. Menonton. Dan komentarnya hebat-hebat itu, senang. Kemudian ada adik-adik mahasiswa. Sebenarnya bukan adik, anak-anak saya lah. Ya. Saya ini sudah. Jangan pula cucu. Menjelang 77. Ya. Kemudian Adi Masardi mulai menggelitik tadi. Ada yang tersinggung ini, Pak Pansus Bulog ya. Karir saya ketua Pansus. Saya saksi fakta. Yang ingin saya sampaikan 98 reformasi. Apa temanya? Ganyang KKN, turunkan Pak Harto. Segala yang berbau Soeharto buruk. Oke, terbawa ke DPR itu. Karena semangat reformasi itu, seperti cerita Adi, Sapuan main-main sama tukang pijat. Siapa namanya dia itu? Aku, Suwondo. Suwondo ini tukang pijat Gus Dur. Benar, karena dia dekat sama Gus Dur, diduga. Itu yang kita buat. Waktu itu bagaimana suasana mahasiswa? Mendukung, Pak. Saya masih ingat lebih 10.000 mahasiswa mendatangi DPR, mendukung agar pansus itu bisa menyelesaikan tugasnya, dan memberikan saya monyet. Monyet dikasih. Kekhawatiran bahwa pansus ini bisa disogok. Saya katakan, saya bersumpah, kalau saya menerima uang, jadilah saya seperti monyet. Apa yang menarik? Semangat anti KKN itu begitu besar. Hari ini di depan mata kita, ada anak presiden, ada menantu presiden, jadi penjabat nggak apa-apa. Saya pikir, apa yang terjadi pada bangsa ini? Dunia akademi bungkam. Profesor-profesor yang puluhan tahun melakukan riset, hari ini diberhentikan tanpa serah terima. Itu banyak di Puspitek itu diusir begitu saja. Saya pikir, apa yang terjadi ini? Dan tidak ada orang yang mau protes. Ini bangsa punya etika atau tidak? Kok begini bangsa kita? Masa Gus Dur, begitu saja kita kritik. Dan akhirnya Gus Dur harus meninggalkan istana. Walaupun di balik itu ada permainan. Tapi prinsipnya itu dilakukan. Saya waktu menteri dituduh korupsi, saya patuh. Kesalahan saya hanya membuat disposisi, Pak. Disposisi kepada sekjen saya, saran. Maka sekjen saya membuat saran boleh dilakukan penunjukan langsung. Penghormatan terhadap hukum saya jalani. Walaupun hukuman saya dikatakan saya tidak terbukti 1 sen pun menikmati. Saya marah waktu itu kepada Jan Bejeber. Ini undang-undang, waktu itu saya anggota DPR, waktu undang-undang KPK itu. Ini kenapa undang-undang ini berbunyi memperkaya orang lain kita kena? Semua orang yang cari makan di departemen itu kan memperkaya. Wah, apa jawabannya waktu itu? Kan Pak Bahtiar yang menyuruh supaya berat hukuman ini katanya. Saya bilang ini gara-gara saran saya ke saya jatuhnya ini. Saya terima dengan besar hati. Ya. Dan saya katakan di dalam sidang,
segala yang dilakukan oleh dirjen saya sebagai menteri, saya bertanggung jawab. Itu etika. Ini tidak mau dia. Ini yang perlu kita desak. Tidak bisa. Dia pura-pura tak tahu. Apanya undang-undang anti KKN itu. Dan kemudian saya tidak menuduh seluruh anak mahasiswa diam. Tapi mengapa kita tak ngomong? Itu maka saya senang datang ini. Utang banyak. Yang nanggung bukan, saya tidak menderita dengan utang itu, dengan kebobrokan ini. Yang menderita generasi muda kok. Kita ini istilah orang Medan umur-umur 77 ini, 76 ini sudah bau tanah. Sebentar lari lewat ini. Tapi mereka yang tumbuh, tamat kuliah mau kerja apa? Lowongan kerja tak ada. Datang undang-undang Omnibus Law lagi. Ya, habis. Akhirnya kita frustrasi menyerah kepada Cina. Tolonglah. Sorry deh. Itu yang terjadi, Pak. Ini sekedar apa? Bisa bisnis pisang, bisnis motor. Ya. Dan itu kemudian mungkin mereka juga berdoa. Ya. Semoga ada orang ngasih duit sekian M. Ya, ya. Ya kan, untuk martabak. Bisa saja. Untuk pisang goreng. Ya. Saya sekedar itu aja. Oke. Ya, mesti bersyukurlah kita mesti ada yang kritis. Dan semoga kawan-kawan yang di belakang itu macam Rocky Gerung ini mesti bisa lahir lagi Rocky Gerung baru. Jangan sendiri aja. Ini Pak Bahtiar Hamzah udah tua tapi nggak bau tanah, bau kompor. Wah. Bukan. Saya bukan mengompori. Iya. Enggak. Saya hanya melihat terkejut. Ya, ini kok nggak ada. Iya. Ya. Saya bersahabat dengan Adi Masardi, bersahabat dengan Rizal Ramli. Saya kenal Luhut. Ya. Itu satu pun tidak ada kata-kata mereka ini, Bang Bahtiar stop dong. Tidak ada. Itulah etika. Dikala ada kritik terhadap kekuasaan, kawan yang berkuasa membiarkan. Biarlah sejarah yang menunjukkan benar atau salah. Bukan harus dipanggil polisi terus. Ini bukan kompor. Sekali lagi bukan kompor ya. Kalau mau jadi pemimpin, memang kita harus berani. Perkara diperiksa, itulah romantika hidup. Ya, sorry. Ini bukan ngeri. Ya. Bukan. Ya. Ini betul Bu Rocky. Itu kompornya merek Ariston itu. Bukan. Ini saya mengalami. Saya berani bicara, saya mengalami. Iya. Waktu Orde Baru Laksus. Tahu nggak? Adik-adik Laksus itu kejamnya? Belum lahir kan? Ya. Laksus itu pelaksana khusus tanpa ada aturan kita dipanggil. Tentara itu ya? Iya, saya puas perkara itu. Sehingga sampai tua ini saya hafal itu asal diperiksa apakah saudara dalam keadaan sehat. Sampai sekarang nggak berubah. Tidak tahu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadinya mau pantun bersahut saya sama Mas Adi karena ini menarik saya kira karena beliau dulu dalam posisi yang berseberangan, satunya sebagai juru bicara Gus Dur, yang satunya sebagai ketua Pansus Bulogit gitu ya. Tapi sekarang bisa dengan santai bisa bercanda, bisa duduk bareng ya. Saya kira di situ romantisnya. Ya. Oke, Bung Castro silakan. Yang ini. Sudah. Ya, saya mau menambahkan saja sebenarnya soal supremasi hukum. Jadi kita coba pakai logik kekuasaan untuk membantah argumentasinya sendiri begitu ya. Ini dalam konteks saya coba
memberikan uraian soal supremasi hukum dalam konteks kasusnya saudara Ubed ya. Logiknya begini, kalau kemudian kasus saudara Ubed, laporan baliknya ya, itu ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian, ya Suprem itu omong kosong. Kalau kita baca misalnya beberapa pendekatan hukum, misalnya di Undang-Undang 31 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, di pasal 10 kan cukup jelas. Di sana disebutkan bahwa saksi, korban, pelaku saksi, dan atau pelapor tidak boleh dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, terhadap kesaksian atau laporan yang akan sedang atau yang telah diberikannya. Memang ada pengecualiannya ya, ada pengecualian kecuali tidak dilakukan dengan itikat baik. Nah, kalau kita baca bagian penjelasan ketentuan pasal 10 ayat 1 itu di Undang-Undang 31 2014, yang dimaksud dengan tidak dengan itikat baik itu kan adalah keterangan palsu, sumpah palsu, atau permufakatan jahat. Tetapi kita mesti ingat kawan-kawan bahwa itu adalah premis pendukungnya, bukan premis utama. Nah, logiknya bagaimana mungkin premis pendukungnya itu dilakukan terlebih dahulu sebelum membuktikan premis utamanya. Itu kan kacau jalan pikirannya. Jadi kalau kemudian laporan balik terhadap saudara Ubed itu ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian, ya itu ngaco jalan pikirannya, saya pikir. Itu poinnya. Jadi kalau kawan-kawan mengatakan bagaimana dengan supremasi hukum dalam kacamata atau logika kekuasaan, ya itu yang sedang terjadi hari-hari belakangan ini. Kira-kira begitu. Ya, oke. Nanti Bung Rocky yang terakhir. Silakan, Bung Gede. Kakak Gede, silakan Kakak Gede. Tes. Masuk gak? Yang itu ya Pak, yang itu. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tadi, kalau kita bayangin pernah nonton film ini kan, Perang Dunia Kedua kan, Jerman itu kan serangan menguasai Eropa itu dengan cara blitzkrieg ya, serangan kilat langsung ke jantung pertahanan. Nah jadi apa yang dilakukan Ubed ini itu bisa dikatakan sebagai serangan langsung ke jantung kekuasaan di mana oligarki itu berada. Tapi bukan hanya itu, dia juga langsung kepada jantung hatinya presiden gitu. Jadi serangan ini bukan hanya ke jantung kekuasaan tapi ke jantung hati presiden. Jadi bisa dilihat secara aspek psikologis saja ya. Ketika seorang yang menjabat sebagai presiden hampir selesai masa jabatannya, tetapi anaknya dilaporin gitu. Ini pasti ada satu kegundahan, keguncangan ya, baik dalam sistem kekuasaan maupun dalam batinnya. Nah, jadi itu harus dilihat. Nah, untuk menghadapi itu, merespon itu, nah disinilah kekuasaan itu bekerja menggunakan aparatus di berbagai level. Gitu. Mungkin Bung Rocky yang sudah pernah dipanggilnya, semua udah pada tahu apa aja bisa jadi celah, gitu. Apa aja bisa terjadi. Jadi bagaimana respon balik terhadap Ubed itu juga bukan hal yang tidak mungkin, gitu. Baik secara akademisnya, ya, tempatnya, habitatnya Ubed, maupun secara fisik gitu, bisa aja sangat mungkin gitu. Tapi yang jelas yang harus disikapi oleh kita adalah bagaimana dukungan ini tidak putus gitu. Jangan biarkan Ubed sendiri atau terlihat oleh kekuasaan sebagai orang yang sendiri. Nah, itu yang paling penting gitu. Jadi harus ini dikumandangkan terus, apalagi karena Ubed mewakili akademisi, para mahasiswa ini juga harus melihatnya dari sisi itu, bahwa ini adalah perjuangan dari kampus gitu loh. Nah, ini yang harus dipertahankan gitu ya. Kira-kira itu aja. Oke, Bung Rocky sekalian sambil terakhir sambil closing statement juga ya. Oke, ya apa semua isu tadi ya. Jadi bunyi nggak? betul tadi. Bunyi ya? Oke ya, oke dapat. Lanjut. Dapat. Jadi itu pesan gede itu, pesan.
Jadi versi yang lembut dari versi Pak Bakhtiar tadi, yaitu keterlibatan kampus untuk menganggap bahwa ini adalah ujian demokrasi, ujian kebebasan akademik. Jadi kita mesti beri nama. Apa yang terjadi adalah duel antara otak dan dengkul. Yes. Otak itu ada di kika, dengkul ada di kaki. Jadi kika versus kaki. Ini serius. Karena itu. Dan Ubed dia angkatan 98. Yang musuh dia juga bukan ya anak 98 tapi bukan angkatan. Yang memusuhi Ubed adalah angkutan 98. Bisa diangkut-angkut, dipindahin dari gorong-gorong, ditaruh di depan TV, nanti balik lagi ke gorong-gorong tuh. Jadi 98 tuh ada yang versi angkutan, ada yang versi angkatan. Ubed betul-betul memelihara semangat angkatan 98. Nah, sekali lagi kita ingin agar supaya dunia kampus paham ini bahwa ini bukan sekedar soal Ubed, tapi lebih luas soal kebebasan akademik. Demikian juga teman kita yang lagi diperiksa di Polda sekarang yang belum selesai, Haris Asrar, juga melakukan riset akademis untuk membuktikan bahwa ada keterlibatan kekuasaan dalam bisnis ekstraktif industri. Dipanggil, bahkan dijemput paksa. Jadi bayangin pikiran itu yang seharusnya dihormati, karena demokrasi itu intinya adalah pikiran. Kalau kita pakai definisi seorang filosof namanya Karl Jasper, dia bilang begini, democracy is the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Bukan orang yang memerintah, akalnya yang memerintah. Nah, itu intinya tuh. Jadi mestinya seluruh kandidat nanti dia harus diperiksa akalnya oleh Kika. Karena jangan-jangan akalnya ada di kaki. Jadi ini saya mau serius terangin itu. Supaya dari awal kita tahu bahwa kita bertengkar dan bertarung untuk mengembalikan human dignity, yaitu akal pikiran. Itu intinya tuh. Dan kebebasan itu adalah hal yang fundamental bagi orang yang berpikir. Kenapa? Karena habitat berpikir itu memerlukan predisposisi kebebasan. Cuman dalam lingkungan kebebasan kita bisa punya pikiran itu. Di luar itu otoritarianisme, dan itu artinya pikiran nggak boleh hidup. Itu yang diterangkan dalam satu kalimat pendek dari Albert Camus. Dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara atau presiden, tapi hak milik yang mesti diperjuangkan tiap hari oleh setiap orang dan dengan cara bersama. Jadi itu merek kompor yang paling bagus hari ini. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk semua bicara ya. Oke. Tidak terasa kita sudah ada di ujung perbincangan, tapi saya kira ini diskusi hari ini sangat menarik karena kita melihatnya betul dari perspektif akademisi ya. Dan selama ini kita sering kali menggugat karena memang kampus kita yang selama ini kita selalu dianggap bahwa tempat otak-otak terbaik gitu, dan kemudian juga moral-moral terbaik. Dan hari-hari ini saya kira kita secara prihatin menyaksikan bahwa itu semua hanya, kalau bahasanya tadi hanya apa ya? Hanya ilusi. Hanya mitos saja gitu. Tetapi dengan hadirnya teman-teman Kika, kira diperkuat dengan Bung Rocky Gerung dari kampus Akal Sehat, juga Bung Gede, ini menunjukkan bahwa percayalah bahwa dalam situasi seburuk apapun itu masih ada juga orang-orang yang berpikir dengan akal sehat. Tapi kalau dalam kasus Pak Jokowi dengan putra-putranya, saya ingin menyitir sebuah kisah itu. Sebuah riwayat saya kira selalu saya senang mengulang-ulangnya. Ini riwayatnya pada dinasti Bani Umayyah ini ya. Pada waktu itu ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu sangat legend bagaimana ceritanya ketika suatu hari anaknya datang ingin menemui bapaknya, ditanya oleh bapaknya itu, ini urusan keluarga atau urusan negara?
Begitu dijawab bahwa itu adalah urusan keluarga, dia matikan lampu yang menjadi lampu negara itu, dan dia kemudian menyalakan lampu yang itu menjadi hak miliknya. Itu luar biasa sekali moralitas semacam itu. Saya kira kita mesti saya nggak berharap sampai pejabat sekarang seperti Umar bin Abdul Aziz, tapi sekarang teladannya semacam itu saya kira luar biasa, bisa membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan keluarga, dan juga bisa membedakan antara bisnis putra dengan juga urusan-urusan kenegaraan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang hadir kali ini, juga para senior, para teman-teman yang dari mahasiswa, yang daripada aktivis yang hadir. Mudah-mudahan kita tetap bisa terus menjaga ya nyala semacam ini, bahwa kita percaya bahwa kebaikan itu akan terus menang melawan kebatilan. Tetapi salah satu syaratnya adalah bahwa kejahatan itu akan menang ketika orang-orang baik itu hanya diam saja. Saya kira terima kasih. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Itu versi Umar. Versi Ika. Oke. Kalau versi Ika, matikan lampu supaya nggak ada yang lihat transaksinya. Oke. Nah, selalu gitu. Memang ini saya selalu kalau kepada Bung Rocky saya hanya memberi umpan. Jadi yang nyemes itu beliau ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%, salam akal sehat. Nah, ya.